Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sumailina, biasa dipanggil Mei. Pada video kali ini saya ingin berbagi pandangan dan juga refleksi pribadi saya mengenai tema Pancasila dalam kehidupan saya dan juga masa depan Indonesia. Sebagai mahasiswa sekaligus bekerja, saya merasa nilai-nilai Pancasila sebenarnya selalu ada di sekitar kita, baik itu di kampus, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat. Namun saya juga menyadari bahwa menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut tidaklah mudah, terutama di tengah perkembangan teknologi dan juga derasnya arus informasi seperti saat sekarang ini. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 Juni 2026, kita baru saja memperingati hari lahir Pancasila yang ke-81. Menurut saya, momen ini bukan sekedar peringatan tahunan ataupun juga libur nasional, tetapi menjadi pengingat bahwa sejak dicetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila telah menjadi dasar yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam, baik suku, agama, dan juga budaya. Jika melihat sejarahnya, Pancasila lahir melalui proses musyawarah para pendiri bangsa. Dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Setelah melalui berbagai pembahasan dan juga penyempurnaan, akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari proses tersebut, saya belajar bahwa persatuan dan musyawarah menjadi kunci penting dalam membangun bangsa Indonesia ini. Dalam kehidupan sehari-hari, saya melihat Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan. Tidak hanya menghormati perbedaan, bersifat adil, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan juga peduli terhadap sesama. Sebagai mahasiswa sekaligus bekerja, saya merasakan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya dipelajari dalam teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja saya belajar tentang tanggung jawab, kejujuran, dan juga kerjasama. Di situ saya menyadari bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh satu orang saja, tetapi oleh kemampuan untuk bekerja sama dan juga bermusyawarah. Namun jika melihat kondisi seperti saat ini, saya merasa penerapan nilai-nilai Pancasila masih menghadapi banyak tantangan. Di media sosial kita sering melihat berbagai video lama presiden dan juga tokoh politik yang kembali diunggah dan diperdebatkan oleh masyarakat. Kita juga sering melihat berbagai kritik terhadap kondisi pemerintahan, masalah ekonomi, juga isu-isu korupsi yang menjadi perhatian publik. Menurut saya, kritik terhadap pemerintah itu adalah hal yang wajar, apalagi kita sebagai negara demokrasi. Namun yang perlu kita waspadai adalah ketika perbedaan pendapat itu berubah menjadi kebencian, kemudian membuat masyarakat menjadi saling menyerang. Dan juga tidak jarang sebuah informasi ataupun potongan video itu langsung dipercaya tanpa mencari tahu konteks dan juga kebenarannya terlebih dahulu. Karena itu saya merasa nilai persatuan Indonesia masih sangat relevan untuk kondisi saat ini. Kita boleh kok berbeda pendapat, berbeda pandangan politik, tapi jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita kehilangan rasa persaudaraan sebagai sesama bangsa Indonesia. Apalagi di era teknologi dan juga AI seperti sekarang ini, Pancasila tetap penting sebagai pedoman hidup bangsa. Teknologi seharusnya digunakan untuk belajar, berkarya, dan memberikan manfaat, bukan untuk menyebarkan hoax atau memecah belah masyarakat. Selain sebagai pedoman hidup, Pancasila juga merupakan ideologi dan juga dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan juga penyelenggaraan negara harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun saya juga menyadari bahwa mewujudkan cita-cita tersebut bukan cuma tugas pemerintah. Sebagai masyarakat, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap individu. Jika berbicara tentang kondisi Indonesia saat ini,
Saya melihat masih banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, mulai dari korupsi, kesenjangan sosial, hingga perpecahan akibat perbedaan pandangan. Namun di balik semua, saya tetap optimis terhadap masa depan Indonesia. Saya percaya Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, masyarakat yang kreatif, serta generasi muda yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang kita butuhkan adalah kesadaran bersama untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan. Harapan saya untuk masa depan Indonesia sangat sederhana. Saya berharap Indonesia menjadi negara yang semakin maju, adil, dan tetap bersatu meskipun memiliki banyak perbedaan. Saya juga berharap masyarakat semakin bijak dalam menerima informasi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Dan juga untuk diri saya sendiri, saya ingin terus belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Seiring bertambahnya pengalaman, saya menyadari bahwa setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda-beda. Ada yang merasa bahagia ketika berhasil mencapai jabatan tertentu, ada yang bahagia karena memiliki usaha yang sukses, dan juga ada yang bahagia karena bisa mewujudkan cita-citanya. Tapi bagi saya, kebahagiaan adalah ketika kita bisa menjalani hidup dengan cukup, sehat, nyaman, dan dikelilingi oleh orang-orang yang saya sayangi. Saya juga merasa bahagia ketika bisa membantu orang lain, sekecil apapun bantuan yang dapat saya berikan. Saya berharap dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga dan juga masyarakat di sekitar saya. Karena bagi saya, hidup bukannya tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa Pancasila bukannya sekedar 5 sila yang dilafalkan sejak sekolah, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah berbagai tantangan zaman dan juga perkembangan teknologi, perbedaan pendapat, dan juga berbagai isu yang memecah belah bangsa, Pancasila harus tetap menjadi pegangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan Indonesia bukan terletak pada kesamaan, melainkan pada kemampuan kita untuk tetap saling menghargai dan tetap bersatu meskipun memiliki banyak perbedaan. Saya berharap di usia Pancasila yang ke-81 tahun ini, kita semua tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai teori, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan nyata, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun di masyarakat. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh para pemimpin bangsa, tetapi juga kita semua sebagai warga negara yang menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.